Habis jualan hari ini, aku kepengen belajar bikin ongol-ongol dari sagu. My Daily Life part 175. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo yorobun. Apa kabarnya semua? Udah lama tidak bersua ya. Hehehe. Iya, udah hampir semingguan ini aku nggak upload video. Kangen nggak? Maaf ya guys. Udah bikin kalian menunggu videoku. Iya, aku kegeeran banget nggak sih? Jadi aku kemana aja sih selama ini? Sebenarnya gak kemana-mana sih. Cuman aku lagi kena penyakit. Penyakitnya masuk angin, alias angin males buat ngonten guys. Gak tahu kenapa bawahnya lagi males aja gitu. Gak ada semangat buat ngonten. Padahal ya jualannya tetep. Mungkin karena faktor cuaca kali ya. Karena udah musim hujan terus, jadi dingin. Hawanya jadi mager deh. Jadi video ini tuh di tag seminggu sebelum aku bermalas-malasan tadi. Di hari ini aku jualan seperti biasa. Alhamdulillah ada yang beli es kulkul jambu air. Ya ini yang jajan sih anak SD ya. Baru aja buka, alhamdulillah udah ada penglaris. Oh ya, sama ada yang beli bakso bakar nih satu. Requestannya manis. Aku suruh dada-dada dulu dong biar masuk TikTok. Bakso bakarnya udah siap nih, bisa dicemil sambil jalan pulang. Lanjut lagi nih, aku mau ngambilin es batu dulu karena di depan ada yang beli minuman. Ya udah deh, sekarang kita racikin ya. Dan langsung kita kasih ke pembelinya. Cuman di sini aku nggak nge-record orangnya ya guys. Alhamdulillah ini ada yang beli bakso bakar. Yang jajan itu anaknya Budi depan rumah aku guys. Memang karena udah masuk musim penghujan, hawanya kan dingin, jadi pengennya ngemil melulu nggak sih? Kalau kalian sama kayak aku nih, bakso bakar aku cocok nih jadi teman nyemil. Karena di sini dia requestnya tuh jangan terlalu pedas. Jadi untuk olesan saus sambelnya aku tuh tipis-tipis aja. Jadi bakso bakarnya nggak terlalu merah kayak gini. Udah, sekarang tinggal aku masukin ke dalam plastik kayak gini. Tinggal kita kasih ke orangnya. Cuman nggak aku rekam karena aku nggak enak. Sebenarnya hari ini tuh rame yang beli, cuman aku males ngevideoin aja. Jadi tahu-tahu hari udah sore. Tuh lihat awannya udah gelap kan? Sebelum air dari langit turun ke tanah, aku mau cepet-cepet tutup warung nih guys. You know lah, karena gerobak aku kan udah potek satu tuh rodanya. Jadi kalau dorong pas lagi hujan ya bisa-bisa aku mandi hujan sekalian dong. Oke, habis tutup warung aku langsung lanjut mandi ya. Nah, jadi hari ini aku mau belajar bikin ongol-ongol dari sagu. Kebetulan aku tuh punya santan yang udah hampir seminggu belum aku masak-masak. Karena santannya dibekuin jadi tetep awet ya guys, nggak basi. Terus untuk santannya mau aku cairin dulu. Sambil nunggu aku mau ngirisin gula merah juga nih guys. Gak lupa kita timbang dulu gula merahnya 200 gram. Terus aku mau timbangin sagunya 1/4 kilo atau 250 gram. Untuk resepnya kalian bisa cari di YouTube ataupun di TikTok ya. Karena ini aku juga masih belajar, makanya nggak berani bagi resep. Karena untuk resep yang aku pakai ini aku juga ngambilnya dari TikTok. Jadi kalian search aja ya. Gula merahnya dijeburin ke santan. Gak lupa tambahin garam ya guys dan pandan biar wangi. Di situ ini aku mau nyiapin dandang kukusan. Karena aku pengen buat ongol-ongol yang dikukus guys, bukan yang dioseng. Karena kalau sesuai ekspektasi aku tuh pengen nanti ongol-ongolnya tuh bisa dipotong-potong kayak lapis gitu. Karena dandangnya masih nganggur. Jadi mau aku buat ngukusin kelapa parut yang aku campur pakai garam sedikit. Larutan gulanya udah jadi aku pindahin ke wadah lain dan aku saring karena takutnya ada kotoran yang dari gula merahnya guys. Gak lupa aku kasih vanili dikit. Nah kalau udah dingin larutannya tinggal kita masukin sagunya. Ingat nunggu air gulanya dingin ya. Ya kalau udah nggak sabar bener ya nunggu hangat-hangat kuku deh. Untuk loyangnya di sini aku olesin pakai minyak secara merata. Habis itu loyangnya mau aku panasin dulu karena loyang aku tuh bolong. Jadi aku mikirnya nanti kalau loyangnya udah panas terus adonannya aku masukin nanti nggak bakalan bocor tuh adonan. Jadi adonan yang paling bawah tuh udah ngeset gitu. Jadi bisa nutup lubang di loyang. Selang beberapa menit ini aku cek dan alhamdulillah nggak bocor adonannya. Sekarang tinggal aku tutup lagi deh. Tunggu sampai adonannya matang. Dan sebenarnya tanpa sadar aku tuh melakukan kesalahan kecil yang berakibat fatal. Ada yang tahu kira-kira apa? Iya, tutup pancinya tuh nggak aku alasin pakai kayu. Makanya udah aku kukus 1 jam, adonannya masih basah melulu untuk di bagian atas. Tapi kalau di bagian bawah tuh sebenarnya udah ngeset, udah padet gitu. Ya daripada mubazir, akhirnya mau aku oseng aja kayak gini. Pakai cara aslinya ya sebenarnya kayak gini. Ya nggak apa-apa lah daripada mubazir nggak bisa dimakan. Udah buang bahan, tenaga, waktu, gas. Tapi endingnya ini masih bisa kok jadi. Walaupun tidak seperti ekspektasiku yang pengennya diiris-iris rapi, tapi ini diul-ul kayak papeda. Ya jadi beginilah hasil ongol-ongol aku yang nyaris gagal. Namanya juga belajar ya bu. Tapi kalau soal rasa, lihat nih molor kayak makan mochi. Ya sih karena ini masih agak anget, tapi rasanya enak kok. Kesimpulannya adalah buat ongol-ongol tuh ternyata gampang-gampang susah. Tapi kalian harus banget sih cobain minimal sekali seumur